Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Trianti, mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Makassar, jurusan Kebidanan. Nah, sesuai instruksi dari pemerintah yaitu social distancing, maka mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Pada kegiatan kali ini, saya akan memberikan informasi dan juga menjelaskan tentang bagaimana kita tetap aman dalam melakukan pemeriksaan kehamilan selama masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, ibu hamil memang lebih berisiko terinfeksi virus corona karena daya tahan tubuhnya cenderung lebih lemah. Itulah sebabnya, bila tidak ada keperluan mendesak, ibu hamil dianjurkan untuk tidak bepergian keluar rumah selama pandemi COVID-19, apalagi ke rumah sakit. Meskipun begitu, pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janinnya. Meskipun begitu, pemeriksaan kehamilan tetap perlu dilakukan secara rutin untuk memantau kesehatan ibu hamil dan janinnya. Melalui pemeriksaan ini, ibu hamil dapat mengetahui bila ada gangguan atau komplikasi dalam kehamilan dan bisa segera mengatasinya. Oleh karena itu, hamil sebaiknya tetap rutin menjalani pemeriksaan kehamilan, meskipun tidak sesering biasanya. Adapun jadwal pemeriksaan kehamilan yang dianjurkan selama pandemi COVID-19 pada trimester pertama, yaitu usia kehamilan 1-13 minggu. Kemudian, trimester kedua yaitu usia kehamilan 14-27 minggu. Kemudian, pada trimester ketiga terdapat pada usia kehamilan 28-41 minggu. Nah, pada trimester pertama ini, ibu hamil cukup menjalani 1 kali pemeriksaan kehamilan, yaitu pada saat usia kandungan 11-13 minggu. Dalam kunjungan ini, bidan akan melakukan pemeriksaan tes darah untuk mendeteksi kelainan yang mungkin dialami oleh ibu hamil dan janinnya. Untuk memastikan kehamilan, lakukan pemeriksaan dengan tes pack di rumah saja. Bila hasil tes positif, hamil dapat menghitung usia kehamilan mulai dari hari pertama haid terakhir atau biasa disebut HPHT. Jika usia kehamilan masih kurang dari 11 minggu, hamil tidak perlu melakukan kunjungan ke puskesmas. Nah, bila ada yang ingin ditanyakan ke bidan, ibu hamil bisa memanfaatkan fasilitas konsultasi online dengan bidan, misalnya melalui aplikasi WhatsApp. Ibu hamil juga bisa mengikuti kelas kehamilan online yang mengajarkan cara menjaga dan mengawasi kehamilan secara mandiri di rumah. Namun, jika hamil pernah mengalami kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan, ibu hamil disarankan untuk langsung memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan terdekat ketika hasil tes pack positif. Tidak perlu menunggu hingga usia kehamilan 11 minggu. Buat saja perjanjian untuk konsultasi dengan bidan sehingga hamil tidak perlu mengantri lama di PKM atau di rumah sakit. Kemudian pada trimester kedua. Nah, selama kehamilan trimester kedua, ibu hamil hanya perlu melakukan kunjungan ke bidan 1 kali untuk melakukan pemeriksaan USG kehamilan yang akan dilakukan oleh dokter kandungan, tepatnya pada usia kandungan 20 minggu. Pada trimester ketiga ini, jadwal pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil trimester ketiga harus lebih sering lagi karena sudah mendekati waktu persalinan. Adapun jadwal pemeriksaan pada trimester yang pertama, 1 kali di usia kehamilan 28 minggu. Yang kedua, 1 kali di usia kehamilan 32 minggu. Yang ketiga, 1 kali di usia kehamilan 36 minggu. Dan yang keempat, seminggu sekali sejak usia kehamilan 37 minggu sampai waktu persalinan tiba. Nah, pada kunjungan-kunjungan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan USG untuk menentukan tumbuh kembang dan posisi janin, serta untuk menentukan rencana persalinan. Selama di rumah, hamil juga bisa memantau detak jantung janin secara rutin dengan menggunakan stetoskop, lenek, dan Doppler. Kemudian, ibu juga bisa membelinya di toko alat kesehatan. Waspadai gejala yang dapat membahayakan ibu hamil dan janinnya. Ada beberapa gejala yang harus diwaspadai dan perlu segera ibu hamil periksakan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Walaupun belum waktunya melahirkan, kunjungan rutin, gejala tersebut meliputi: yang pertama, muntah hebat; yang kedua, perdarahan dari vagina; yang ketiga, kontraksi atau nyeri perut yang hebat;
Yang keempat, pecah ketuban. Yang kelima, tekanan darah tinggi. Yang keenam, nyeri kepala hebat. Yang ketujuh, tidak merasakan gerakan janin. Dan yang terakhir, kejang. Mengingat pentingnya pemeriksaan kehamilan, sebaiknya ibu hamil tetap menjalaninya secara rutin meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, untuk mengurangi risiko bumil tertular virus corona, saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit, buatlah janji dengan bidan secara online terlebih dahulu, sehingga ibu hamil bisa datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak perlu berlama-lama di rumah. Kemudian, ketika ibu hamil memeriksakan kandungannya ke rumah sakit atau puskesmas, harus mengenakan masker dan sediakan hand sanitizer, dan terapkan juga physical distancing selama perjalanan dan di rumah sakit atau PKM ya bumil. Bila ibu hamil mengalami gejala COVID-19 atau anggota keluarga di rumah yang mengalami gejala tersebut, tunda jadwal pemeriksaan kehamilan hingga 14 hari ke depan. Lakukan isolasi mandiri dan hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Bila bumil memiliki pertanyaan seputar kondisi kehamilan dan masalah kesehatan lainnya, bumil bisa chat langsung dengan bidan melalui aplikasi WhatsApp. Di aplikasi ini, ibu hamil juga bisa membuat janji konsultasi dengan bidan di rumah sakit atau puskesmas. Walaupun hanya satu kali, pemeriksaan ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi organ-organ bayi dan plasenta, serta mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi. Selain itu, kesehatan ibu hamil juga akan diperiksa secara menyeluruh. Jadi, jangan lewatkan pemeriksaan kehamilan di usia kandungan ini ya bumil. Itulah informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.